Kang Deddy sedang viral akhir-akhir ini. Dia mengeluarkan kebijakan untuk menjebloskan anak-anak nakal ke dalam barak militer. Banyak anak di seluruh dunia takut dengan Kang Deddy, termasuk juga Upin dan Ipin. Konon Kang Deddy juga kerap muncul di dalam film kartun Upin Ipin karena ada banyak anak-anak nakal di dalamnya. Ini adalah contoh. Kalau anak nakal tidak mau mandi, tidak mau makan, sukanya main HP terus, akan membuat mereka dibuntuti Kang Deddy untuk dijebloskan ke dalam barak militer. Ayo like video ini kalau kamu bukan anak nakal. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Like video ini sekarang. Komen aku anak baik biar Kang Deddy nggak datang menangkapmu. Perlu diingat kalau tidak ada hal horor, menyeramkan dan mengerikan di dalam film kartun Upin Ipin. Kita akan melihat penampakan sosok Kang Deddy yang mungkin dianggap pernah muncul dalam film kartun ini. Upin Ipin merupakan serial animasi keluarga yang aman untuk ditonton. Video ini murni untuk edukasi, membenarkan rumor-rumor yang sedang ramai di internet. Pertama, di salah satu episode Upin Ipin berjudul Jarabu, nampak kampung durian runtuh tengah dilanda polusi udara. Ada asap dan debu bertebaran di mana-mana hingga mengganggu aktivitas penduduk kampung. Nah, Upin Ipin dan teman-temannya malah main keluar, padahal sudah diingatkan oleh Cikgu karena tidak baik untuk bernafasan. Dan kamu tahu, Upin Ipin bermain tembak peluru di dekat warung Uncle Mutu hingga membuat salah satu peluru tersebut meleset ke tubuh Uncle Mutu. Ya ampun, nakal banget ya bocil-bocil ini. Kamu tahu, tepat di adegan saat Uncle Mutu memarahi anak-anak ini, di belakang rerumputan dan semak ada sosok kepala yang sedang menengok dari kejauhan. Itu kepala Kang Deddy. Gila, merinding banget. Karena Upin Ipin dan teman-temannya berbuat ulah, Kang Deddy muncul dan mengintip dari balik semak-semak. Bisa jadi Kang Deddy datang untuk menangkap Upin Ipin dan teman-temannya. Menurutmu ini apa? Coba komen di bawah. Kalau menurut El Prana, bisa jadi itu adalah semak belukar yang terkena bayangan sehingga berwarna gelap dan berbentuk seolah-olah seperti kepala seseorang. Penampakan kedua cukup terkenal dan viral di TikTok. Salah satu episode Taman Ria Upin Ipin, banyak yang menemukan sosok makhluk berkain putih melintas di belakang anak-anak ini. Orang-orang menduga itu bukan hantu, melainkan sosok Kang Deddy yang sedang patroli mencari anak-anak nakal. Ini Upin Ipin lagi bingung gitu. Oke, mereka minta main tempat lain. Jangan takut. Tapi Susanti bilang jangan takut. Emang mereka mau main apa? Mungkin mau main rumah seram. Jom. Terus Kang Deddy-nya mana? Oke, mereka mulai masuk. Loh, ada yang lihat? Kang Deddy-nya di sebelah mana? Jom. Tunggu dulu. Itu Kang Deddy. Itu Kang Deddy, teman-teman. Kang Deddy-nya lagi jalan. Ya ampun, merinding banget. Itu beneran ada Kang Deddy dong di Upin Ipin. Astaga, Upin Ipin. Ternyata dia dipantau sama Kang Deddy. Iya deh, Kang Deddy-nya kayak lagi jalan gitu. Wah, parah sih, merinding banget sih. Aku gak nyangka kalau Kang Deddy bisa masuk ke Upin Ipin. Tapi kalau menurut El Prana, itu bisa aja orang yang lagi jalan tapi pakaiannya mirip seperti milik Kang Deddy. Kang Deddy kan kayak sering gitu pakai pakaian putih. Coba sih kamu komen, menurut kamu ini Kang Deddy asli atau cuma penampakan orang lewat aja, teman-teman. Selanjutnya Upin Ipin musim 17. Di sebuah episode saat mereka sedang bermain bersama, Ehsan melihat ada mesin penjual minuman otomatis di warung milik abangnya Mail. Awalnya El Prana ngeliat gak ada apa-apa, tapi jika kita perhatikan, tepat di belakang Ehsan ada sosok berkain putih sedang duduk di atas tanah. Ya ampun, itu apaan? Orang-orang di internet memberikan beragam spekulasi. Ada yang bilang itu sosok kuntilanak, tapi kayaknya nggak mungkin. Soalnya itu kan siang hari, terus ini serial animasi keluarga, jadi nggak mungkin muncul hantu di siang hari kan? Nah, ada juga yang bilang itu adalah Kang Deddy yang sedang duduk di area tersebut. Bahkan ada juga yang bilang Kang Deddy sedang sholat di lapangan. Sosok ini sedang mengintai Upin Ipin dan teman-temannya. Kalau mereka berbuat ulah, Kang Deddy akan datang dan menjebloskan mereka ke barak militer. Coba komen di bawah, menurut kamu ini apa, teman-teman? Jawaban yang benar entar dapat hadiah. Kalau menurut El Prana, itu hanyalah bayangan imajiner dari bunga-bunga yang rimbun sehingga membentuk seolah-olah orang sedang duduk di sana. Jadi jangan takut ya, teman-teman. Oke. Ini si Upin Ipin lagi main stick es krim, teman-teman.
Ada yang tahu nama permainan ini apa? Teman-teman dari Malaysia komen dong. Oke, terus? Ya, Upin Ipin kalah dari Esen sama Mail. Oke, mereka kabur. Terus? Lapor ke Kak Ros, teman-teman. Oke, terus Kang Dedinya di mana? Di mana ya? Diulang di bagian situ. Oke. Tunggu dulu. Itu Kang Dedi ngintip. Gila, merinding banget. Kang Dedinya ngintipin dong. Dari rumah itu mereka dipantau sama Kang Dedi. Lihat ya teman-teman, itu figurnya mirip banget gak sih sama Kang Dedi? Ada kepala, terus pakai kayak turban putih sama pakai baju warna putih. Tapi kalau menurut El Prana nih ya, kayaknya itu bukan Kang Dedi, melainkan sebuah foto atau poster orang penting di kampung durian runtuh yang tertempel di rumah tersebut. Namun karena terlihat dari jarak jauh sehingga menimbulkan kesan itu adalah Kang Dedi yang mengintip. Ayo kita diskusi bareng-bareng mengenai hal ini di kolom komentar. Berikutnya ada di episode indahnya Syahwal. Upin Ipin dan teman-temannya terkejut setelah melihat anak kecil berpakaian lusuh sedang mencuri makanan di surau. Anak itu kabur ketakutan agar tidak ditangkap. Tapi kamu tahu nggak, tepat di belakang bapak berbaju putih itu, tuh, kelihatan nggak? Ada sosok berkain putih sedang berdiri tegak memantau anak tadi. Itu adalah Kang Dedi. Gila, takut banget. Kang Dedi mengintai anak yang mencuri tadi agar ditangkap dan dimasukkan ke barak militer. Kukira teori yang beredar di TikTok ini cuma karangan aja loh. Ternyata di episode berjudul Si Merah, anak itu muncul lagi, tapi dengan tampilan yang berbeda. Terlihat jauh lebih bersih dan tidak nakal. Mungkinkah anak ini beneran masuk barak militer dan dididik menjadi anak yang baik? Episode ini beneran ada di Upin Ipin ya teman-teman. Tapi di bagian penampakan Kang Dedi tadi, mungkin itu adalah cahaya bulan yang terpantul di balik pepohonan. Yang terakhir ada di musim 13 berjudul Bila Hujan Turun. Saat itu Upin Ipin sedang bermain kasti bersama teman-temannya. Namun bola esan terpental jauh dan Upin Ipin harus mencari bola itu berada. Nah, ada kejadian yang aneh saat teman Upin Ipin menunggu mereka mencari bola. Oke, ini adegannya. Mereka kayak lagi main kasti gitu ya. Oke. Terus apa yang aneh? Mereka kayak lagi nunggu Upin Ipin doang. Coba kita ulang lagi ya teman-teman ya. Oke. Terus? Mana dia orang ni tak balik-balik? Jujur aku nggak ngelihat ada yang aneh sih. Tunggu dulu. Itu di belakangnya Fizi. Kita ulang lagi. Itu kayak ada kain putih, kepala hitam gitu gak sih? Jangan-jangan itu Kang Dedi. Kang Dedi kayak lagi memantau anak-anak ini main. Waduh, merinding banget sih. Tapi kalau selama mereka nggak nakal, harusnya Kang Dedi nggak akan nangkap mereka sih. Cuman menurut El Prana, itu tadi bisa jadi semak-semak yang tertutup kain putih. Menurut kamu gimana teman-teman?